Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semuanya tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar. Salam kepada baginda Rasul. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada baginda Rasul yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliau lah sehingga kita bisa mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Adapun sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak sekalian. Yang pertama yaitu Isnaini hadir. Kedua, Febi Wahyuni hadir juga. Suci Fitriani hadir. Elviandriani Nante hadir. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa mengikuti pelajaran tanpa ada kendala sedikit pun. Pelajaran kita pada pagi hari ini yakni menganalisis sistematika dan kebahasan karya ilmiah. Sebelum Ibu membahas materi tersebut, kita mengulas kembali mengenai materi yang kita pelajari minggu lalu. Adapun materi yang kita pelajari minggu lalu itu buku fiksi dan non fiksi. Masih adakah yang mengingat pelajaran kita mengenai buku fiksi dan fiksi? Ya, Elviandriani Nante. Ya, betul sekali. Buku fiksi ditulis berdasarkan imajinasi sehingga isi dari jenis buku ini lebih banyak berupa cerita yang menghibur dan membangkitkan emosi. Sementara buku non fiksi adalah buku yang ditulis berdasarkan kenyataan. Baik, Ibu akan melanjutkan materi kita pada pertemuan kali ini, menganalisis sistematika dan kebahasan karya ilmiah. Silakan anak-anak sekalian mendengarkan penjelasan Ibu, menyimak baik-baik, karena nantinya kita akan sama-sama membuat, dan nantinya Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anakku sekalian. Pengertian dari karya ilmiah adalah karya tulis ilmiah yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematik. Struktur karya ilmiah. Suatu karya ilmiah biasanya memiliki 3 bagian di dalamnya. Pertama, pendahuluan. Bagian pendahuluan berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme penyelesaian masalah itu. Kedua, isi dan pembahasan. Bagian isi dan pembahasan itu bisa terdiri dari satu atau lebih bab. Ketiga, kesimpulan. Bagian kesimpulan berisikan kesimpulan dari hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Ibu lanjut pembahasan selanjutnya, ciri-ciri karya tulis ilmiah. Adapun ciri-ciri karya tulis ilmiah, yang pertama reproduktif. Artinya karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang disampaikan. Kedua, tingkat ambigu. Ciri ini adalah kaitannya dengan reproduktif. Sebuah karya ilmiah yang harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Ketiga, tidak emotif. Artinya karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya. Keempat, menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami. Kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Penulis karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Bersifat demokratif. Artinya penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. 7. Terdapat kohesi. Artinya karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antara bagian dan babnya dan bersifat straightforward. Maksudnya ialah tidak bertele-tele atau tepat sasaran. 8. Bersifat objektif. Karya ilmiah harus bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya.
Ibu lanjut, menggunakan kalimat efektif. Penulisnya karya ilmiah harus menggunakan kalimat efektif. Ciri ini berkaitan dengan semua ciri sebelumnya. Mengenai penjelasan yang Ibu sampaikan kepada anak-anakku sekalian, apa ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang Ibu jelaskan? Apa anak-anak sekalian ada yang tidak dipahami? Silahkan ditanyakan jika ada yang tidak dipahami. Paham semua? Iya, baik. Kalau semuanya dipahami, Ibu lanjut pembahasannya selanjutnya ya. Adapun contoh karya ilmiah yang Ibu bisa berikan kepada anak-anak sekalian, agar nantinya jika Ibu memberikan tugas, anak-anakku sekalian tidak kebingungan. Contoh yang Ibu berikan itu contoh judulnya karya ilmiah tentang sampah. Adapun pendahuluan contoh mengenai pemanfaatan kembali sampah, pendahuluannya itu latar belakang masalah. Belakangan ini sampah menjadi konsen besar dunia karena permasalahan yang terus ditimbulkannya. Ada banyak kerugian yang disebabkan oleh sampah yang berdampak bagi kesehatan manusia. Rumusan masalah, bagaimana cara memanfaatkan kembali sampah. Tujuan penelitian dapat mengetahui cara pemanfaatan kembali sampah. Bab 2-nya pembahasan, bab 3 penutup, terus kesimpulan. Itu tadi uraian singkat mengenai karya ilmiah yang berjudul pemanfaatan sampah. Selanjutnya, jika tidak ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang Ibu sampaikan kepada anak-anak sekalian, untuk sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak sekalian untuk dikerjakan di rumah, dan insya Allah kita bahas kembali di pertemuan selanjutnya. Tugas kalian adalah carilah 5 tema yang dapat kamu jadikan sebagai bahan untuk karya ilmiah. Kemudian kamu buat judul dari tema tersebut menjadi judul sebuah karya ilmiah dengan memperhatikan tata cara penulisan judul sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Seperti yang Ibu jelaskan tadi mengenai contoh temanya itu pemanfaatan kembali sampah. Jadi anak-anakku sekalian bisa membuat judul 5 untuk jadikan karya tulis ilmiah. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas kembali mengenai tugas dari anak-anakku sekalian. Tidak ada yang ingin ditanyakan seputar tugas yang Ibu berikan atau mengenai materi kita pada pagi hari ini? Suci Fitriani, ada yang ingin ditanyakan, Nak? Oh iya, terima kasih. Jika anak-anakku sekalian tidak ada yang ingin ditanyakan, alhamdulillah pada pelajaran pagi hari ini kita berjalan dengan lancar. Alhamdulillah anak-anakku sekalian sudah memahami. Sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kita, Ibu memesan kepada anak-anak sekalian, semoga kalian selalu giat belajar. Semoga nantinya kita dipertemukan kembali di tempat ini. Semoga kita semua sehat-sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Ibu pada pagi hari ini. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.